Selamat sore, Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini. Saudara Wakil Presiden Yusuf Kala meminta pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU berhati-hati menyikapi hukum terkait Panama Papers dan tax amnesty. PBNU akan segera mengeluarkan fatwa mengenai pengampunan pajak berdasarkan hukum syariah. Tercantumnya nama sejumlah pejabat negara dalam dokumen Panama Papers dan rencana penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak masih menjadi polemik dan menuai pro dan kontra. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk tidak mengeneralisir terkait hukum Panama Papers dan tax amnesty. Permintaan ini disampaikan Wapres Yusuf Kala dalam pertemuan dengan para pengurus PBNU di kantor Wakil Presiden Jakarta. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj mengatakan para ulama akan membahas hukum terkait Panama Papers dan tax amnesty, kemudian segera mengeluarkan fatwa terkait hal itu berdasarkan hukum syariah. Sebelumnya pemerintah menyatakan akan menyiapkan peraturan pemerintah atau PP jika pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak di DPR terhenti. Kami akan hadir kembali 30 menit dari sekarang. Sampai jumpa. Keluarkan hanya gatal sedikit dong. Sambut hari dengan ceria. Saatnya kau tunjukkan kepada dunia harumkan nama bangsa. Operasi usus buntu, sang pasien mati-matian membujukkan dokter agar tidak membedahnya. Pasien sebetulnya saya tidak menderita penyakit serius, ungkapnya. Kecuali usus buntu saya agak terasa gatal. Baiklah kalau begitu, jawab dokter. Mari segera kita keluarkan. Apakah usus buntu ini harus dikeluarkan? Hanya gatal sedikit, dok. Tentu saja, balas dokter dengan nada tidak sabar. Nah, setelah dikeluarkan baru kita garuk. Salam teman-teman, berjumpa lagi di Rumah Bunda. Tempatnya mencari ilmu dan bersenang-senang. Inilah dia, buat tikus sayang. Sayang, sayang, sayang. Keluarga Indonesia, sambut hari dengan ceria. Saatnya kau tunjukkan kepada dunia harumkan nama bangsa. Di buah hatiku, di buah hatiku, di buah hatiku sayang Indonesia. Apa kabar semuanya? Baik. Hatinya sedang senang atau tidak? Senang. Bunda juga hari ini sedang senang. Kenapa Bunda senang? Karena hari ini kita mau memberikan sebuah ilmu yang luar biasa. Ilmunya adalah bagaimana buku bisa membuatku tahu tentang segalanya. Ingin tahu bagaimana asyiknya membaca buku? Dan ingin tahu bagaimana bisa cerdas dengan membaca buku? Betul, Muno? Betul. Betul apa, Muno? Betul sekali. Siap. Lomba duduk yang rapi. Bunda Sandi nggak dapat tempat duduk, Paman Aswin. Berarti Bunda Sandi duduk di sini. Nah, Ya, maju di sini dekat Paman. Silakan. Di sini nak, sini nak, sini nak. Ayo, mana tangannya? Set, bilang salam, salam Bunda Sandi. Sama Paman Aswin. Salam. Ceria banget Paman Aswin. Kalau ada Paman Aswin, rumah Bunda langsung penuh dengan warna. Wow. Seperti buku-buku yang di depan kita. Penuh dengan warna. Warna. Ya. Nah, kalau Bunda Sandi bilang ya apa
Apa pesannya buat anak-anak Indonesia? Maksudnya, yuk kita mengembalikan lagi keasyikan membaca buku. Apa yang Bunda mau sampaikan? Silakan Bun. Halo, saya Sandi, saya dari komunitas 1001 Buku, jaringan relawan dan pengelola Taman Baca Anak di Indonesia. Nah, 1001 Buku ini kita mengirimkan buku-buku untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Ada 450 taman bacaan di seluruh Indonesia yang kita support untuk diberikan buku, karena teman-teman kalian yang di daerah itu belum tentu bisa mendapatkan buku seperti kalian yang ada di sini. Oke. Nah, Bunda Ayah dan juga buah hatinya Bunda Nastanta Oke, Paman Angga, buah hatinya Bunda Sandi dan buah hatinya Paman Aswin. Tadi Bunda Sandi sudah mengatakan kalau misalnya ada nih bermacam-macam anak. Ada anak yang memang tidak suka membaca buku. Ada anak yang memang tidak mendapatkan buku untuk bisa mendapatkan asyiknya membaca buku. Kalian masuk ke kelompok yang mana? Bunda maunya kelompok yang ketiga, di mana ada buku dan selalu membuat buku menjadi sahabat kita. Gimana inspirasinya Tante Oke? Di sini Bunda, maju terus saudara pemersatu bangsa. Chong Afi Memorial Institute adalah rumah kediaman seorang warga Tionghoa yang sekarang menjadi bangunan cagar budaya nasional dan menjadi identitas kota Medan. Nama Chong Afi tidak terpisahkan dari sejarah kota Medan yang dikenal sebagai dermawan dan donatur pembangunan gedung-gedung penting di Medan. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan arsitektur Cina kuno yang digabungkan dengan nuansa arsitektur gaya Eropa dan Melayu. Chong Afi Memorial Institute, simbol keharmonisan sejarah multietnis di kota Medan. Ayo bermain dan ceria bersama Ruru di Arena 123. Ruru akan mengajak kalian berkenalan dengan teman-temanmu di luar negeri sekaligus mengenal ragam budaya mereka. Arena 123 hadir setiap hari Sabtu pukul 13.30. TVRI, betul sekali. Apa itu Bunda? Motor. Oh, motor. Kalau motor tuh mesti diapain? Rem. Oh, brem. Ini ya tahu-tahu kayak begini pasti baca. Iya nggak? Iya, baca. Iya kan? Banyak yang lucu-lucu di bacaan, betul apa tidak? Betul. Paman Aswin, iya, Paman Aswin nih, kenapa Muno milihnya yang gambarnya sama kayak Muno? Oh, temennya. Oh, sahabat. Paman Aswin juga sudah punya loh tayangan yang Mana tuh? spesial Ya, buat lihat, kita. lihat. Udah mau ngomong spesial jadi spesial. Spesial. Yuk kita lihat tayangan Paman Aswin apa ya buat kita kali ini. Wow. Kegiatan komunitas 1001 buku. Kita lihat. Nah, Bunda Sandi apa ini Bun? Di sekretariat kita sedang memilah-milah buku. Yang sebelah kanan atas ada
taman baca, kita mengajak anak-anak untuk membaca buku. Ada macam-macam itu. Oke, fotonya selanjutnya. Nah, ini relawan-relawan sedang menyortir buku sebelum dikirimkan ke Taman Bacaan Anak. Bunda mau nanya sama kalian, ngerti nggak bahasa menyortir? Menyortir, memilah-milah buku. Jadi kan buku-buku yang memilih, betul. Buku-buku yang dikumpulin itu kan ada yang boleh buat anak-anak, ada yang nggak boleh, ada yang buat dewasa. Nah, itu mesti dipilihin. Gitu. Lagi lihat fotonya. Wah, apa? Nah, ini Olimpiade Taman Bacaan Anak Indonesia. Apa itu, Bu? Jadi taman bacaan anak yang ada di jaringan kita itu dikumpul bareng semuanya untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan, untuk berlomba gitu di Jakarta. Gitu. Lihat fotonya lagi. Nah, Apa ini? ini masih panjang. Jadi 1001 buku ini kan mulainya dari soal minat baca anak Indonesia katanya rendah, dan kita nggak mau percaya itu, makanya kita berikan akses buku ke teman-teman kalian yang di luar sana. Nah, ini adalah statistik. Kalau Indonesia itu sangat rendah minat baca, khususnya anak-anak dan yang masyarakat juga sih semuanya. Lagi fotonya. Nah, apa ini? Ini waktu Ini antara bajai sama minibus. Perpustakaan keliling kali Bunda. Depannya bajai, belakangnya minibus. Apa ini Bunda Sandy? ini ada teman-teman dari Jawa Barat yang mereka menginisiasi sebuah bajai itu untuk perpustakaan keliling. Oh, inisiasi apa Bunda? Anak-anak nggak ngerti. Inisiasi itu kita kalau ingin melakukan sesuatu, mengawali sesuatu. Mewujudkan sesuatu. Iya, betul. lagi fotonya. Wah, tuh teman-teman kalian tuh pada suka Ini baca. taman baca anak di Manggarai, di Sekretariat 1001 Buku. Apa? Stasiun Manggarai. Stasiun. Muna itu tahu banget loh semua stasiun hebat. Silakan duduk, Nak. Bunda tuh udah memperhatikan. Pokoknya Muno itu selalu melihat ininya Bunda. Jadi kalau Bunda ngomong apa Paman Aswin, dia udah nungguin kapan nih kalimatku masuk. Kapan? Sambil mikir kapan nih ya waktunya buat masuk. Lucu Berarti ya. itu termasuk anak yang cerdas, Bunda. Betul Paman Aswin. Oke, kesempatannya Muno dulu yang nanya. Bunda, buka. Biasa, wajah biasa, wajahnya. Kalau nanya nggak usah begitu, biasa wajah nih nggak. Dia nggak terima lo diketawain sama Paman Angga langsung nol. Ayo nanya, nggak digodain. Bunda, buku apa yang sering dibaca anak-anak? Oh, itu pertanyaannya aku balikan. Buku bacaan seperti apa yang kalian baca? Muno suka baca apa? Bukan yang anak-anak kalian. Iya, Muno suka baca apa? Baca buku cerita. Buku cerita kereta api. Katanya Monda pantesan Muno tahu. Stasiun Manggarai ya, kereta api. Oke. Terus kalau yang lainnya? Yang lainnya baca suka apa? bacaan apa tuh? Paman Aswin nanya. Yang lucu-lucu katanya. Yang lucu-lucu. Yang asik-asik. Yang asik-asik. Ada yang buku pengetahuan, Bunda. Wah, cerdas. Hebat, pengetahuan apa tuh? Pengetahuan apa tuh? Buku why. Apa itu? Apa itu? Apa? Iya. Iya, yang itu ya. Yang keliling dunia. Kalau Bunda sendiri sukanya buku apa? Oh, segala. Oh, kalau saya tahu. Apa? Nggak usah dijawab, saya juga udah tahu. Apa? Kalau Bunda itu paling suka baca buku tamu. Kalau ada kondangan jadi tahu siapa yang nyumbang, siapa yang enggak. Iya Bu, emang bener. Bunda jujur aja dong Bun. Kan sekarang kan dinomerin. Ya kan, tamu nomor sekian, amplopnya nomor sekian. Betul nggak? Paman Aswin. Bener Bun. Nggak betul loh. Kan kita belum kondangan. Masih kecil-kecil belum. Nah, ini ada Skype. Skype kali ini siapa ya?
kita Coba lihat. kita lihat. Siapa nih? Saya. Duduk sini biar kelihatan. Siapa nih? Semuanya. Bunda mau tanya ini siapa namanya? Iya. Keisha mau nanya apa, Nak? Aku nggak suka baca. Karena di rumahku juga jarang membaca buku. Gimana ya supaya aku suka baca buku? Oke. Makasih ya anakku sayang. Ayo. Oke, bagaimana supaya bisa suka membaca buku? membaca Soalnya buku. nggak ada contoh. Nah, itu dia. Keluarga Indonesia ini bisa dibilang bukan keluarga pembaca. Itu mesti kita akui. Di rumahnya bapak-bapak sama mama sama papa baca nggak? Baca. Baca. Nah itu. Jadi mungkin kalau ditanya bagaimana untuk meningkatkan minat baca dan suka membaca itu adalah dengan cara memberikan buku yang disukai sama anak-anak itu sendiri. Apa sih minat anaknya? Minatnya suka petualangan, kasih buku petualangan. Suka tentang film, kasih buku tentang film. Yang kayak gitu, tapi disesuaikan dengan usia. Oke. Kalau gitu, Bunda punya ide. Apa tuh, Bu? Paman Aswin, begini. Kalian kalau misalnya membeli buku, yang pertama kalian lihat adalah sampul Belakang. Rangkuman cerita. Rangkuman cerita. Pasti di sampul belakangnya itu ada menggambarkan buku ini asik apa enggak. Iya. Ya. Kalau begitu, Bunda mau melatih kalian untuk coba mendengarkan dan menangkap apa yang Paman Aswin Ceritakan. Oh, Kemudian kalian ambil pesan moralnya supaya kalian bisa mengambil metode membaca sampul belakang. Setuju? Setuju. Coba saya ambil bukunya satu. Ya. Oke, dengerin ya semuanya ya, Paman Aswin akan ceritakan. Suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan satu orang anaknya. Seorang gadis yang sangat cantik sekali. Tapi sayangnya gadis itu pemalas. Dia hanya suka bersolek dan tidak mau membantu ibunya sama sekali. Suatu hari si gadis diajak ke pasar. Kemudian orang-orang sangat kagum dengan kecantikannya dan bertanya kepada si gadis itu, "Hai gadis cantik, siapakah yang di belakangmu?" Sementara ibu si gadis itu berjalan di belakangnya dengan baju yang compang-camping. "Oh, kalau itu si pembantu saya." Kemudian gadis itu berjalan lagi. "Hai gadis yang sangat cantik, itu siapa?" "Oh, kalau itu budak saya." Akhirnya setelah dilakukan berulang-ulang dengan jawaban yang sama, akhirnya si ibu meneteskan air mata. Kemudian, "Ya Allah, kutuklah anakku yang durhaka ini." Sampai akhirnya apa yang terjadi? Oh, bukan, ini seorang gadis. Ini seorang gadis. Akhirnya yang terjadi adalah tiba-tiba dari kakinya sampai ke atas, batu berubah menjadi batu. Ega, apa yang Ega mau sampaikan dari ceritanya Paman Aswin? Pesan moralnya apa? Kalau jadi anak-anak jangan suka ngejek orang tua. Nanti kalau orang tua mendoakan baru kualat. Nah ya, asik nggak membaca buku? Asik. Jadi bukan maling kundang. Kalau maling kundang itu laki-laki. Kalau batu menangis perempuan. Nah, kalian bisa tahu cerita-cerita itu melalui buku. Nah, Bunda Ayah dan juga buah hatinya Bunda Nasanta Oga dan Paman Angga, memang saat seperti sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Makanya segala sesuatu buka di gadget. Buka di gadget atau misalnya di telepon pintar dan semua data ada. Tapi teknologi tidak membuat kita menjadi dekat dengan buku.
nggak boleh, gimana Tandoka? Silakan saja menghubungi ke 5743476 untuk yang di Jakarta, dan untuk yang di luar Jakarta di 0215743478, atau bisa juga melalui email kita di @anak_prestasi@yahoo. Dan tetap di sana ya, maju terus saudara pemersatu bangsa. Buah hatiku Celoteh Anak, acara yang syarat pembelajaran bagaimana mereka mengenal dan bercerita tentang dongeng-dongeng legenda yang kaya dengan tuntunan budi pekerti. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Celoteh Anak, setiap Rabu pukul 17.30 di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI, betul sekali. Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sebuah kota yang menjadi salah satu dari 3 kota teladan di Indonesia, yang juga merupakan kota yang memiliki predikat UN Habitat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Banjarmasin memiliki sejarah yang panjang sejak didirikan lebih dari 500 tahun yang lalu. Dilewati oleh Sungai Barito, Banjarmasin juga memiliki banyak sungai lain, sehingga disebut sebagai Kota Seribu Sungai. Selain dikenal dengan sejarah dan budayanya, Banjarmasin juga memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Mari datang dan nikmati pesona Banjarmasin. Lucu. Aduh, tante. Iya. Ide apa? Apa lagi, Bu Noh? Siapa yang di sini pakai baju hijau?
ini mereka pakai baju hijau, Muno. Ini apa? Iya, Dava juga pakai baju hijau. Artinya Dava harus jadi kecebong. Oh, ayo Dava jadi kecebong katanya. Gimana tadi gayanya kayak gini? Ayo Dava. Aduh Muno, terima kasih Muno, inspirasinya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dok untuk teman-teman dari Sanggar Kreasi Puspita Bekasi Timur. Kita kenalan dulu ya Bun, ada yang namanya Ligar. Mana Ligar? Salam dulu. Salam. Najwa. Ya, Kalista. Salam. Keila. Zahra. Udah tahu ya tadi tariannya tari kecebong. Asik, hebat. Tante, boleh nggak dibawa pulang kecebongnya? Ya, nggak boleh. Bolehnya dikasih jempol. Mana jempol kita? Bilang apa? Kalian memang hebat. Selain hebat, mereka tuh lucu. Jadi satu lagi, kalian Memang lucu. Lucu. tapi ya Kalian memang imut. Bunda, kayaknya kita istirahat aja udah ada yang gantiin. Udah cukup. Muno aja. Bayangkan si Imut panggil si Imut. Gitu ya. Baik. Nih kalian mesti terima kasih loh sama Paman Aswin. Kenapa? Kehadiran buku-buku ada di sini itu idenya Paman Aswin. Terima kasih ya Paman ya. Iya, sama-sama. Bunda tahu nggak kenapa? Kenapa? Saya kumpulin anak-anak biar minat membaca buku. Kenapa? Karena tanggal 23 April kemarin adalah Hari Buku Sedunia. Cocok, makanya Bunda Sandi itu kasih data-data supaya anak Indonesia tidak kalah dengan anak dunia yang lain. Padahal anak-anak lain nih Bunda kasih tahu, mereka kalau misalnya lagi ngantri mau naik bis, baca buku. Di kereta api, baca buku. Nah maunya Bunda Sandi, anak-anak Indonesia pun juga begitu, ya kan? Nah kali ini mau ngomong soal pengetahuan, Bunda, ada siapa di ujung sana? Kita lihat yuk. Siapa namanya? Aurel. Aurel mau baca apa yang didapat dari buku? Ayo nak, kasih tahu. Mengapa peternak lebah membuat kotak sarang? Aku ingin tahu mengapa. Jawabnya, Aku jadi tahu. bacakan nak. Lebah madu yang hidup di alam bebas biasanya membuat sarang di lubang pohon atau di celah batuan. Peternak lebah mendapatkan akal untuk membuat kotak sarang yang pantas untuk didiami lebah. Lebah-lebah bersarang di sana dan para peternak dengan mudah mengumpulkan madunya. Nah ini ya salah satu contoh sarang. Sarangnya bagus ya, kayak rumah betulan ya Paman Aswin ya. Iya. Depannya tuh botol madu tuh di depannya. Iya. Terima kasih ya Kak. Bilang apa? Aku jadi tahu. Tapi jempol. Jempol. Mau tahu yang lain? Mau dong. Mau tahu yang lain? Mau lihat ada anak asik main ukulele? Mau. Apa namanya? Ukulele. Bilang teman-teman. Teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di sini. Gua Hatiku Sayang. Semuanya. Aja terus lagu bersatu bangsa. Selamat sore, Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini. Saudara, sidang etik profesi anggota Densus 88 anti teror yang melakukan pengawalan terhadap terduga teroris Yono kembali digelar.
Hasil visum seorang anggota Densus 88 anti teror Mabes Polri yang mengawal terduga teroris Siono menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam sidang kode etik profesi terkait kasus kematian Siono. Kadif Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan sidang tuntutan kepada kedua orang anggota Densus 88 telah selesai digelar. Rencananya sidang pembelaan terduga akan dilaksanakan minggu depan, lalu setelah itu hasil keputusan sidang etik profesi. Sebelumnya sidang kode etik profesi anggota Densus 88 digelar secara tertutup dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan 10 saksi. Polri menyatakan telah mencurigai adanya kesalahan prosedur dalam pengawalan Siono, diantaranya borgol Siono dilepas, Siono hanya dikawal satu anggota, dan satu anggota lain bertindak sebagai supir. Jangan lewatkan Indonesia Hari Ini 30 menit dari sekarang. Sampai jumpa. Gitarnya tante yang pegang deh. Kok gitar? Ukulele. Coba. Ya. Coba. Ukulele. Mainkan dulu. Sini. Kamu Kecil banget ya. Kecil banget ya. Sesuai sama tuh. Coba tante Oka di depan. Ya. Kecil banget Bun, kegedean Coba orang. kalau kamu yang main. Ya. Oke. Do. Coba. Ayo. Mainkan. Tunggu. Ini kira-kira mau main lagu apa sih? Hah? Oh, yang tadi. Oh, yang tadi. Coba. Dipakai dulu. Mesti dipakai. Kesodok. Tuhan, kau refnya aja. Hati-hati kecolok. Ayo. Sampaikan sejuta
Bun. Ini nada dia, Bun. Malah betapa sesungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Mainkan. Paman Ato. Oh, Paman Ato. Coba. Ayo. Oh, Paman Ato. Iya. Ayo. Oh, Paman Ato. Ketawa geli nih. Ayo coba. Oh, Paman Ato. Tunjukkan semua foto-fotoku, kan ku buktikan prestasiku pada semua. Ini yang nyanyi dia mic-nya makin lama makin mundur. Dia mic-nya makin begini. Ini mic-nya udah ke belakang semuanya. Ya, udah. Ya. Oke. Kita lihat ya nama. Maaf Bunda, padahal kecil loh. 2 kali colok. Siapa namanya? Merlin. Kecil amat suaranya. Ya. Merlin. Oh, Merlin siapa? Widianto. Oh, nama ayahmu Widianto. Oh, bukan. Kita lihat lagi fotonya. Ya. Lagi fotonya. Oh, ini kamu nyanyi apa yang pakai merah putih, Nak? Ibu Pertiwi. Oh, Ibu Pertiwi nyanyinya gimana? Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, masintan yang kau kenang. Ini foto sama siapa? Keluarga. Siapa nama keluarganya? Widianto kan? Siapa namanya? Nama ayahmu siapa? Julius Widianto. Iya bener. Kok tadi bilang enggak sih? Ya. Bener Nama loh. bundanya siapa? Yeni Soehartono. Oke, ini kamu yang kanan, yang kiri Kakak aku. kakaknya namanya siapa? Malvin Widianto. Oh, lebih dekat sama ayah manggilnya siapa? Ayah, kamu manggil ayah? Papa. Lebih dekat sama papa apa sama emak? Mama. Oh, mama. Mama. Dikit, mama. Lebih dekat sama mama? Kenapa dekat sama mama? Soalnya papa kerja. Oh. Tapi kali ini kamu mesti kasih pesan sama papa supaya tidak sibuk kerja dan menemani kamu bermain dan bernyanyi. Sampein. Papa. Papa. Papa boleh kerja, Papa boleh kerja. tapi Tapi jangan lupa jangan lupa temenin Merlin temenin Merlin main, bermain. apalagi baca buku. Apalagi baca buku. Buku apa emang? Buku apa? Nemenin baca buku apa? Buku apa? Buku cerita. Buku cerita. Merlin tahu nggak? Ada buku lagu. Oh ada. Ada Bun, itu Iya. Tante Oke ya. Kalau belajar nyanyi itu pakai buku lagu. Oh. Biasanya bukunya itu terdiri dari lirik-lirik lagu kayak lagu-lagu kumpulan lagu-lagu nasional, kumpulan lagu-lagu daerah, semua ada. Jangankan itu Bun, Iya. belajar gitar pun ada bukunya. Iya nggak Merlin? Gak ada, aku pakai buku cuma pakai guru les. Lihatlah tante. Ada bukunya Merlin. Merlin. Wah. Dan aku nggak bisa nyanyi. Coba. Bersusah hati. Oh lihatlah Tante Oke. Ini sedang susah bukan sedang ceria. Kalau begitu, Merlin mesti banyak tahu tentang buku. Karena Bunda Sandi dan Paman Aswin sudah menyiapkan 5 pertanyaan
Kita mainkan anak-anakku sayang. Ya. Inilah panggung Oke, satu. belum. Gulung-gulung. Merlin siap jawab ya? Iya. Iya, ayo, Paman. Oke. Buku yang berisi kisah yang diangkat dari khayalan ataupun kisah nyata menceritakan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya biasanya digunakan orang tuamu sebagai penghantar kamu tidur. Disebut buku apakah itu? A. Novel. B. Dongeng. C. Buku tulis. Apa sayang? Tongeng. Dongeng. Betul. Betul, kamu memang betul. Betul, kamu betul sekali. Oke. Berikutnya. Lanjut, Oke. Bunda. Lanjut ya. Ini ada lagi nih. Buku yang berisi arti dari istilah-istilah yang tidak kamu ketahui. Buku ini tebal dan biasanya berisi terjemahan sebuah bahasa. Disebut buku apa? A. Komik. B. Novel. C. Kamus. Coba yang lain jangan kasih tahu. Apa? Merlin. Novel. Jawabnya novel. Oke. Paman Angga. Yang betul, Bun. Kamus. Oh. Yang betul kamus Merlin memang ada novel-novel dalam bahasa asing yang akan membantu kamu untuk bisa menambah banyak kata asing gitu ya, dengan membaca novel. Tapi kalau kamus bentuknya kayak mana, Bun? Bentuknya bukunya tebal. Ya. Isinya tuh ada kata-kata, misalkan apel, bener, apple. Terjemahan Artinya ya. Ada adalah terjemahannya. apel, buah apa gitu. Oh. Jadi ada artinya, ada katanya, ada artinya. Gitu. Oke, Bunda punya lagu apel. Mau denger nggak? Mau? Udah dijawab sama Enggak, coba nyanyikan. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, ciptaan Tuhan. Bunda saya juga punya lagu apel. Gimana? Apel, penek no blimbing kuwi. Paman Asin, ayo nomor 3, Paman. Oke, nomor 3. Pasti ini udah tahu. Kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku disebut A. Atlas, B. Global, C. Kompas. ketawa mulu ini Merlin ah. A, B atau C, Merlin? C. C. Kompas. Ya, Paman Angga. Merlin. Jadi jawabannya adalah Atlas. Jelasin kalau buku Atlas tuh kayak apa? Buku Atlas itu biasanya berisi gambar-gambar daerah. Peta daerah, wilayah-wilayah yang disatukan dalam bentuk gambar. Seperti Makanya itu. Merlin, buku gitar itu ada. Maksa banget ya, Tante Oka maksa banget ya. Tante Oka bilang apa dia? Buku gitar itu ada. Maksa, Tante Oka nggak boleh, Tante. Tante Oka, Apa Bun? kalau kamu suka maksa begitu, Apa Bun? Atlas itu ada lagunya. Apa? Nah, Tante Oka mau nyanyi lagu Atlas. Atlas ke puncak gunung. Itu naik, tinggi. jauh. Yang dekat.
Di langit yang biru kata atlas aku. Di langit yang biru. Aduh bingung tante. Lanjut. Oke, terakhir ya nomor 4 nih. Belum. Apa? Oke, silakan. Udah lanjut. Oke, ini yang terakhir ya nomor 4. Kapan waktu terbaik untuk membaca? A. Pagi hari. B. Siang hari. C. Malam hari. B. Apa? B. Oh B. Paman Angga. B. Jawabannya apa, Bun? Siap. Jawabannya siap. Pagi hari. Enggak, kalau B jawabannya siang hari. Oh, siang hari. Oh. Yang betul adalah Kan kalau siang hari biasanya kamu udah capek tuh. Nah, biasanya kalau pagi-pagi baru bangun tidur, baru mandi, lagi seger gitu. Nah, itu paling bagus buat baca buku. Oke. Merlin, dapat berapa permennya? Dapat 1. Lumayan ya. 4 pertanyaan dapat 1. Mana jempol kita? Sat. Bilang apa? Kamu memang hebat. Merlin, buku ukulele tuh ada. Ayo sini duduk semuanya. Yuk, sini nak. Ada apa sih untuk Ayo. Sini, Nak. Siapa yang mau bacain fakta unik? Kamu sayang? Ayo. ini nih sayang. Iya. Bawa aja. Silakan. Boleh. Enggak tahu. Intip yuk fakta tentang buku. Satu, awal mulanya buku berbentuk seperti tablet masa kini. Hanya saja saat itu terbuat dari tanah liat yang dibakar. Selain itu, ada juga yang dibuat menggunakan lilin yang menyeliputi papan kayu. Bentuknya gitu buku dulu. Dua, buku terbesar di dunia ditemukan di Pagoda Kotoda, Myanmar. Terbuat dari marmer, terdiri dari 1460 halaman, lebar 107 cm, panjang 153 cm, serta tebal 13 cm. Dan ditulis dengan tinta emas. Wow. 3. Sementara buku terkecil ditemukan di Jepang, berukuran 0,74 mm kali 0,75 mm. Buku ini berisi ilustrasi tentang bunga-bunga. 4. Tahukah kalian, membaca buku 68% lebih manjur dalam menghilangkan stres dibandingkan mendengarkan musik yang hanya 61%. Tuh ya, fakta unik yang luar biasa. Benar tadi katanya. Siapa yang buka tadi ya? Nabila. Di tempatnya Bunda, di rumah sini memang tempatnya kita bersenang-senang dan juga mendapatkan ilmu. Bahwa hari ini kita kembalikan lagi tentang bagaimana asyiknya membaca buku. Bunda paling senang sekali kalau melihat seorang anak lagi buka buku dan dia tekun sekali membacanya, Paman Aswin ya. Benar Bunda. Dan itu juga membuat teman-teman di sekeliling kalian semakin penasaran. Kamu baca apa sih? Aku juga mau baca. Yuk, kalian jadi agen perubahan untuk kita kembali lagi mencintai buku. Di mana Tante Oka? Di sini di buah hatiku sayang. Sayang budaya. Kau tunjukkan kepada dunia harumkan nama bangsa. Celoteh Anak, acara yang syarat pembelajaran bagaimana mereka mengenal dan bercerita tentang dongeng-dongeng legenda yang kaya dengan tuntunan budi pekerti. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Celoteh Anak, setiap Rabu pukul 17.30 di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Nah, Kak Iwan akan buat gambar yang seru. Gimana serunya di sekolah alam? Yuk, kita mulai. Asiknya menggambar. Petualangan menyenangkan Kak Iwan dan Muk memindahkan keindahan alam Indonesia dan ragam budayanya ke atas kanvas. Mari belajar menggambar bersama Kak Iwan.
Asiknya Menggambar, Rabu dan Kamis pukul 18 di TVRI. Matahari baru mulai menampakkan wajahnya di ufuk timur. Mereka adalah aset bangsa, penerus cita-cita luhur Indonesia. Kreativitasnya, kepeduliannya, kecintaannya terhadap negeri perlu ditumbuhkan sejak dini. Anak Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. TVRI, betul sekali. Panjang amat sih, udah kayak lebah. Nih ya, Pojok Info Tante kali ini adalah rekor muri pembaca terbanyak dipecahkan di Karanganyar. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berhasil memecahkan rekor pembaca buku terbanyak dengan peserta mencapai 55.615 orang. Pemecahan rekor muri dengan pembaca terbanyak ini melibatkan seluruh elemen di Kabupaten Karanganyar. Para peserta tercatat dari mulai murid sekolah dasar, masyarakat umum, Wakapolres Karanganyar, Kompol Sudarmi dan jajarannya, anggota dewan, anggota Muspida, penjabat Pemkab hingga Ibu Bupati Karanganyar. Para pembaca rekor ini harus membaca dengan suara keras dan lantang tentang materi bacaan yang berjudul Sejarah Berdirinya Karanganyar. Sebab itu merupakan salah satu syarat agar para juri mengetahui bahwa mereka sedang membaca. Meski di bawah terik panas matahari, para peserta tampaknya tetap semangat dan tegar membaca buku sejarah itu. Sebelum di Karanganyar, rekor sebelumnya dipecahkan oleh Sulawesi dengan jumlah peserta 16.433 orang. Ini Bunda Ratna di Bengkulu, betul? Sayang semuanya. Silakan Bunda. Saya Ratna dari Bengkulu. Saya mempunyai tempat tinggal asli di salah satu desa di Bengkulu. Anak-anaknya jarang sekolah. Bagaimana caranya dapat bantuan buku ya Bunda? Baik, terima kasih Bunda. Gimana caranya mendapat bantuan buku? Bengkulu. Oke, halo Bunda. Jadi kalau dengan 1001 buku itu harus mendaftarkan dulu taman baca anak, taman bacaan di rumah ibu atau di komunitas ibu. Baru nanti kita akan berikan bukunya ke taman baca tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kamu mau nanya apa sama Bunda? Nih enak loh Bunda dipijat. Ega, enak banget Aku ya. Nabila. Bunda, manfaat buku apa sih? Tuh, manfaat buku. Ada yang bisa jawab nggak? Tuh, Ega. Manfaat buku. Menambah informasi dan pengetahuan. Hebat! Kalau Muno apa? Manfaat buku apa? Manfaat buku apa Muno? Manfaat buku bikin jadi anak-anak jadi pintar. Hebat! Siapa lagi? Manfaat buku. Monda apa? Manfaat buku apa Monda? Manfaat buku bisa menambah kita ilmu pengetahuan. Kalian tahu tidak manfaat buku untuk Paman Angga? Apa tuh Bun? Alas Ya, tidur. bisa. Ini nih, Paman Angga Alas bantal. Paman Angga kalau nggak usah melongok-melongok gitu. Mau diapain? Paman Angga kalau beli buku, ya ke toko buku segini. Wow. Dibaca Bu. Ngapain? Bukan begini nih. Apalagi kalau bulan puasa. Betul. Bukunya Iya, buat bantal. Nah, jadi kalian tahu tidak semuanya manfaat buku apa? Tahu? Tahu. Kok taunya kayaknya sedih sih? Gak semangat Oh. Bukan, beda.
tahu tempe. Oh, jadi tahu tempe. Oh Bunda, ya udah jamnya. Iya, udah jamnya. Jam tahu lapar. tempe. Dan dia nyium bau ini. Kecium nggak? Masakan Tante Oka. Betul. Nggak gosong. Gosong sih. Nggak gosong Tante Oka nih. Kecium. Aja gosong. Ya udah. Tadi pakai baju hitam. Oh. Bunda itu emang ya. Pantesan aja gosong Tante Oka pakai baju hitam soalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya jam segini jamnya makan, tadi Tante Oka sudah nyiapin ya. Ada tempe goreng. Sayur asem. Ada sambal terasi. Ikan teri. Ikan teri. Terus ada sayur asam. Sambal pete. Ada sambal pete. Ada ayam goreng. Ada. Sebentar, sabar. Tunggu, dengerin Tante. Semuanya ada, tapi Tante nunggu uang belanjanya belum dikasih. Ada, pokoknya kita makan sama-sama. Tahu nggak? Bunda tuh yang masak loh hari ini. Kok mukanya kayak sedih begitu? Bunda yang masak. Bunda bisa masak. Bunda bisa masak. Bunda tuh udah beli bukunya. Nih, Bunda nih, lihat nih. Ini nih buku-buku masak Bunda. Lihat tuh banyak banget. Cara bikin tempe enak ada di sini. Iya. Jadi zaman dulu Bunda kan suka beli buku resep. Bunda baca bener. Tapi dibacain ke Tante Oka. Jadi Tante Oka yang pintar. Nah, kalau begitu kalian semuanya duduk yang manis. Mana matanya? Ini mataku. Mana telinganya? Ini telingaku. Kasih ke Paman Aswin. Mau pesan apa? Oke, jadi buat adik-adik harus mencintai buku. Kenapa? Karena buku itu adalah jendela dunia, jendela informasi, biar nanti akan membentuk kalian menjadi anak-anak yang pintar dan hebat. Dan satu lagi Bunda, sebagai kewajiban orang tua kita harus mendampingi anak-anak kita bagaimana caranya memilih buku yang baik disesuaikan dengan usia mereka. Bunda, silakan pesannya apa? Oke, kami berpesan bagi adik-adik dan semua pemirsa di rumah, kalau ada buku-buku di rumah yang masih bisa dibaca dan sudah tidak lagi dipakai oleh anak-anak, silahkan donasikan ke 1001buku.or.id karena banyak sekali teman-teman kita yang di seluruh Indonesia itu memerlukan buku-buku dari kita semua. Mana jempolnya? Bilang terima kasih Bunda.